Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT. Salam dan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik para siswa sekalian, kelas 11 SMK Muhammadiyah Bungur di semester ganjil ini di tahun 2020 masih belajar dari rumah. Dilanjutkan pelajaran pendidikan Muhammadiyah oleh Pak Nasir, masih di bab 2, yaitu Ortom Muhammadiyah. 7 organisasi otonom Muhammadiyah. Mengenal 7 organisasi otonom Muhammadiyah bagian kedua. Kenapa bagian kedua? Yang lalu kita sudah, yang pertama ada 3, karena ada 7 ya. Jadi kita bagi-bagi sampai 3 bagian ini. Nah, jadi bagian kedua hari ini. Setelah yang lalu bagian pertama, itu ada 3 kita sudah pelajari. Yang pertama adalah Aisyah, yang kedua adalah Pemuda Muhammadiyah, yang ketiga adalah Putri Muhammadiyah atau Nasyatul Aisyah. Nah, hari ini ada 2 lagi, 2 saja. Nah, yang lalu 3, ini 2. Nah, jadi yang kita pelajari dari 7 organisasi otonom Muhammadiyah ini yang keempat dan yang kelima. Berarti nanti di akhir juga dari 7 ini ada 2. Yang mana? Yang pertama adalah IPM. Nah, ini Anda ini siswa ini. Mulai dari SD, SMP, MTS, sampai MA, SMK, MAK, semua. Ya, yang penting dia masih pelajar, maka disebut dengan IPM. Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Ini ada di sekolah kita. IPM ini adalah pengganti OSIS di sekolah-sekolah Muhammadiyah. Jadi mereka yang di IPM ini adalah pengganti OSIS di sekolah-sekolah Muhammadiyah, atau samalah dengan tugas-tugasnya di OSIS di sekolah-sekolah umum lainnya. IPM ini bertugas, pembedaannya adalah mungkin dari segi agama. Kita akan bahas dari segi tujuannya sebentar, kita cocokkan dengan tujuan yang ada di OSIS itu sendiri. Jadi IPM ini 18 Juli 1961 didirikan. Kalau kita hitung-hitung berarti sudah hampir setengah abad, hampir 50 tahun. Nanti insya Allah tahun depan ini ya, tahun depan 18 Juli 2021, berarti sudah 1 abad nanti umur daripada IPM ini. Sudah luar biasa, lebih tua. Saya dulu nggak sempat di IPM, karena nanti di Muhammadiyah, mahasiswa baru sekolah di Muhammadiyah. Yang pertama yang kita bahas adalah tujuan dari gerakan advokasi pelajar di Muhammadiyah, artinya pendidikan di pelajar ini, dari gerakan advokasi pembelaan pelajar ini. Yang pertama adalah tujuan daripada anak-anak IPM ini, Ikatan Pelajar Muhammadiyah dibentuk ini, yaitu ingin agar aspirasi-aspirasi, suara-suara, pendapat-pendapat, saran-saran, kritikan dari pelajar-pelajar yang ada di Muhammadiyah itu tersampaikan. Artinya ada organisasi kecil sampai dari ranting sampai cabang daerah sampai pusat yang memperjuangkan aspirasi-aspirasi dari pelajar-pelajar yang ada di Muhammadiyah yang dikecil-kecil di ranting-ranting itu. Dari suara-suara itu yang diperjuangkan sehingga bisa menjadi bahan pertimbangan untuk kemajuan pendidikan di berbagai pelosok Muhammadiyah di daerah. Nah itu, jadi dia pejuang aspirasi, khusus di sekolah pelajar Muhammadiyah. Yang kedua, jadi menjaring aspirasi pelajar yang terlibat aktif dalam proses pembuatan kebijakan publik yang dibuat oleh pemerintah, parlemen atau DPR, serta yang ada di masyarakat. Apa yang dibutuhkan dari masyarakat, apa yang dicanangkan oleh pemerintah, apa yang dianggarkan oleh DPR, itu bisa melibatkan anak-anak pelajar ini. Khususnya dari segi pendidikan tentunya, dari generasi anak muda tentunya. Contoh, kalau ada penghijauan, mungkin kita bisa diaktifkan, diikutkan di situ. Ya, jadi program-program dakwah di Muhammadiyah lewat IPM ini tetap jalan. Karena itu tidak boleh lepas dari
perintah atau tujuan daripada Muhammadiyah. Jadi IPM ini hadir membantu dakwah Muhammadiyah di masyarakat. Yang ketiga, memperjuangkan hak-hak pelajar. Hak-hak pelajar. Artinya apa yang diperlukan oleh pelajar di suatu daerah, karena setiap daerah di pelosok negeri ini, sekolah-sekolah Muhammadiyah itu berbeda. Tentunya kebutuhan IPM di kota, siswa yang pelajar yang ada di kota, dengan yang ada di daerah terpencil misalkan, itu berbeda hak-hak mereka. Berbeda. Berbeda pelayanan, berbeda sarana dan prasarana, sehingga perlu ada yang memperjuangkan hak-hak mereka, hak-hak pelajar itu. Ya. Dan terakhir, menjadikan pelajar berani dalam mengeluarkan pendapat. Ini yang kemarin saya lihat banyak anak-anak demo, anak pelajar demo. Saya tak tahu apakah ada dari Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah ini. Ya, mudah-mudahan tidak ada ya. Mudah-mudahan, kalau saya berharap tidak ada yang ikut demo anarkis. Ya, kalau mengeluarkan pendapat ya silahkan saja kalau kita mengeluarkan pendapat. Jadi ya, siswa berani. Penting jangan asal bunyi. Tong kosong yang sembunyinya ada enak itu. Ya, mereka masih memberikan pendapat, ya, batas sewajarnya sesuai etika dan adab kita yang ada di Muhammadiyah tentunya. Baik, kita pindah. Yang kelima, IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi tadi pelajar, batasnya sampai SMA, SMK, MA, MAK. Kalau ini sudah menjadi mahasiswa di perguruan-perguruan tinggi yang ada di swasta maupun yang ada di negeri, khususnya di Muhammadiyah. Karena IMM ini bukan hanya yang ada di perguruan Muhammadiyah, tidak. Ada juga di perguruan-perguruan negeri yang notabene bukan Muhammadiyah. Ataupun swasta sendiri yang bukan dari Muhammadiyah. Mereka tergabung disebut dengan IMM. Kalau umumnya yang kita kenal mungkin BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa. Kalau ini enggak, kita IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Nah, jadi IMM ini berdiri atau diresmikan pada tanggal 14 Maret 64 Masehi. Ya, 14 Maret 1964 Masehi. Berbeda sedikit dengan tadi IMM, ya. IPM berbeda sedikit. Nah, jadi Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah ini adalah ikatan yang bergerak di bidang dakwah keagamaan, kemasyarakatan, dan tentunya adalah mahasiswa, kemahasiswaan. Karena mereka berdakwah di lingkungan kampus. Ya, dengan bertujuan IMM ini dapat mengusahakan terbentuknya para akademisi Islam yang mempunyai akhlak mulia. Inilah yang membedakan kita dengan mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar dari perguruan-perguruan tinggi di lembaga pendidikan yang lainnya, yaitu akhlak mulia. Tentunya dengan tujuan yang sudah ditetapkan oleh Persyarikatan Muhammadiyah. Ini harus menjadi pembeda, akhlak mulia. Karena tidak semua lembaga pendidikan bisa mencetak akhlak mulia. Nah, inilah yang menjadi tujuan daripada dihadirkannya, dibentuknya IMM atau Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Jadi sudah 5 yang kita pelajari. Pertama adalah Aisyah, Pemuda Muhammadiyah, Nasyiatul Aisyah, IPM, dan IMM. Masih ada 2 yang kita pelajari pada pertemuan berikutnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilillah, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.